Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester 2 pertemuan ketiga, saya akan membahas mengenai peran koperasi dalam perekonomian di Indonesia. Silahkan disimak videonya dengan baik. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja yang mendirikan koperasi simpan pinjam yang saat itu bernama Hubspar Bank, yang bertujuan agar kaum ningrat tidak terjerat utang pada lintah darat. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang selanjutnya ada asas koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Oleh karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa kesetiakawanan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan kepada diri sendiri. Nah, itu asas koperasi menurut Undang-Undang tahun 2025 Nomor 25 tahun 1992 Pasal 2. Baik warga belajar semuanya, pembahasan ketiga itu mengenai landasan koperasi. Jadi ada 4 landasan mengenai adanya koperasi. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua ada landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, dan landasan geraknya Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama didasarkan atas asas kekeluargaan. Dan landasan yang ketiga ada landasan operasional, yang mana landasan operasional ini merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942. Ada yang kedua ada anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga ART. Yang terakhir ada landasan mental. Nah, landasan mental ini merupakan kesetiakawanan dan kesadaran pribadi setiap anggota itu. Jadi setiap anggota itu harus mempunyai rasa setia kawan dengan anggota lainnya dan juga harus memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Nah, itu 4 landasan koperasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu sudah banyak sekali lembaga-lembaga koperasi. Nah, untuk apa sih koperasi ini dibuat? Nah, di sini kita akan membahas mengenai tujuan dari adanya koperasi, yang mana tujuan ini dibahas dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Nah, jangan tertukar ya kalau asas koperasi diatur dalam Nomor 25 Tahun 1902 Pasal 2, sedangkan
mengatakan kalau tujuan diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 3, yang mana disebutkan koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu merupakan tujuan dari diadakannya koperasi. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai fungsi dan peran koperasi. Yang pertama yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang menetapkan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang terakhir, fungsi dan peran koperasi itu untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Nah, itu 4 fungsi dan peran dari adanya koperasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas penggolongan koperasi atau pembagian koperasi. Yang pertama yaitu menurut keanggotaannya. Nah, menurut keanggotaannya, koperasi itu terbagi menjadi dua, ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang atau perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Nah, lingkup kerjanya satu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa, satu kecamatan. Nah, contohnya ada koperasi pegawai atau KUD. Yang kedua, ada koperasi sekunder, yang mana koperasi sekunder ini merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder ini terbagi menjadi 3, ada koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Koperasi pusat merupakan koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer, wilayah kerjanya satu kota atau kabupaten. Yang kedua ada koperasi gabungan, yang mana koperasi gabungan ini koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat yang wilayah kerjanya itu satu provinsi. Yang ketiga ada koperasi induk, yang mana koperasi induk ini harus beranggotakan minimal 3 koperasi gabungan yang wilayah kerjanya itu skala nasional. Nah, itu penggolongan koperasi menurut keanggotaannya. Yang kedua ada penggolongan koperasi menurut jenis usahanya, yang terbagi menjadi 4, ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Nah, koperasi produksi ini merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi. Nah, itu pengertian dari koperasi produksi. Yang contohnya itu ada koperasi pengrajin anyaman. Yang kedua ada koperasi konsumsi, yang mana ini kegiatannya itu adalah menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Nah, ini yang sering kita temui ya. Yang keempat ada koperasi serba usaha, yang mana koperasi ini melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misalnya, selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Jadi, ini disebutkan dengan serba usaha ya, karena bisa untuk simpan pinjam dan juga untuk menjual kebutuhan anggota sehari-harinya.
Nah, warga belajar semuanya, kita ketahui bahwa setiap lembaga atau badan usaha pasti mempunyai aturan atau prinsipnya masing-masing. Sehingga di sini kita juga akan membahas mengenai prinsip dari lembaga koperasi. Yang mana yang pertama yaitu keanggotaannya harus bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, bersifat mandiri. Yang keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan juga pengawas. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Nah, ini 7 prinsip dari lembaga koperasi yang harus kita ketahui. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai modal koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, modal koperasi itu terbagi menjadi dua. Ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu berasal dari yang pertama ada dari simpanan pokok, yang mana simpanan pokok ini merupakan simpanan wajib dibayar ketika seorang menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota. Jumlahnya sama untuk setiap anggota. Yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib. Simpanan ini dibayar anggota secara berkala, misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Yang ketiga berasal dari dana cadangan, yang mana dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian. Dan yang terakhir berasal dari hibah dana, yang mana hibah dana ini merupakan sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat. Yang kedua ada modal dari pinjaman, yang mana bisa berasal dari anggota itu sendiri, koperasi lain, bank atau lembaga lain, dan penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Nah, itu modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan saya mengingatkan kepada semua warga belajar untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.